Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan, "Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya." Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami mau mengasihi Tuhan, mau menaati firman Tuhan, dan mengasihi sesama kami. Dan kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Tolong kami agar dapat fokus dan belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, masih ingat ya? Minggu ini kita belajar karakter kebaikan. Kita belajar dengan konsep suka menolong. Kita mau seperti Tuhan Yesus yang memiliki penuh dengan belas kasihan, yang mengasihi semua orang, memiliki belas kasihan kepada orang-orang, dan suka menolong orang lain. Dan hari ini kita mau belajar untuk peduli dan peka. Apa itu peduli? Peduli itu berarti kita memperhatikan keadaan yang ada di sekitar kita dengan baik. Dan kita mau menjadi anak yang peka. Apa itu peka? Peka itu berarti kita mudah merasakan sesuatu, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita mudah merasakan belas kasihan kepada orang lain, dan kita juga mau untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi, orang yang peka dan peduli itu siap untuk memberikan pertolongan meskipun tidak diminta. Siap untuk memberikan pertolongan tanpa diminta pun. Siap untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak, di dalam Alkitab ada seorang yang sakit lumpuh. Nah, kalau sakit lumpuh itu berarti seperti apa? Iya, kalau sakit lumpuh itu berarti tidak bisa berjalan, hanya terbaring di tempat tidurnya. Orang yang lumpuh ini
dilahirkan, hanya terbaring di tempat tidur. Saat mereka mendengar Yesus ada di sebuah rumah yang ada di Kapernaum, mereka membawa temannya yang lumpuh itu untuk datang kepada Yesus. Setelah sampai di rumah itu, mereka tidak dapat masuk karena banyak orang yang telah berkerumun di situ, sehingga mereka tidak ada tempat lagi. Mereka tidak bisa membawa temannya kepada Yesus. Bahkan di muka pintu pun tidak ada tempat lagi. Semuanya dipenuhi oleh orang banyak. Tapi 4 temannya ini tidak menyerah. Mereka berusaha mencari cara bagaimana supaya dia bisa membawa temannya yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus. Lalu mereka menggotong temannya yang lumpuh itu naik ke atap rumah. Karena rumah mereka berbeda dengan rumah-rumah yang sering kita lihat di sini. Rumah mereka atapnya datar, sehingga mereka bisa naik ke atap itu. Kemudian mereka membuka atap itu. Atap rumah mereka terbuat dari tangkai-tangkai yang diletakkan berjajar, lalu ditutup dengan tanah liat dan jerami. Jadi mereka bisa membuka atapnya itu. Kemudian mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka menurunkannya tepat di hadapan Yesus. Yesus yang penuh dengan belas kasihan melihat iman mereka, dan Yesus menyembuhkan temannya yang lumpuh itu. Anak-anak, coba lihat. Keempat teman itu sungguh peduli dan peka terhadap temannya yang sakit lumpuh. Mereka sungguh-sungguh berusaha bagaimana bisa membawa temannya itu kepada Yesus untuk dapat disembuhkan. Dan akhirnya temannya itu sembuh. Dan saat kalian melihat atau tahu ada teman yang mengalami kesusahan, mengalami masalah, jangan diam saja, segera beri pertolongan. Atau ketika kalian di rumah melihat papa atau mama sedang sibuk membereskan rumah atau membersihkan halaman, kalian dapat segera memberi pertolongan kepada papa mama. Atau ketika kalian melihat papa mama atau kakak sedang membereskan mainan di rumah, kalian juga bisa dengan segera datang untuk membantu membereskan mainannya tanpa diminta. Segera membereskan mainannya dan merapikan mainannya. Atau ketika kalian belajar bersama teman, lalu teman kalian lupa membawa pensil, tanpa meminta kalian dapat menawarkan untuk meminjamkan pensil kalian. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kalian. Belajar untuk peduli, belajar untuk peka dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Atau ketika melihat nenek yang kesusahan mau mengambil minum, kalian bisa membantu nenek untuk mengambilkan minumnya. Atau banyak hal lain lagi yang bisa kalian lakukan untuk menolong orang lain. Seperti yang ada di dalam Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tuhan perintahkan agar kita saling tolong-menolong dan peduli kepada orang lain. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong
kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau untuk saling tolong-menolong, untuk saling peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar kami. Tolong kami untuk mengasihi semua orang dan memberikan pertolongan untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami agar kami selalu menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.